Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'arifin. Saya merupakan dosen dari program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Bidang ilmu saya adalah teknik informatika dengan konsentrasi pada aplikasi web dan pemodelan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, yang saya lakukan adalah penyampaian materi pembelajaran, baik secara langsung di dalam kelas, kemudian bagian interaction adalah forum, diskusi, dan telekonferensi untuk mata kuliah hybrid, dan assessment, yaitu dengan tugas atau kuis yang berupa studi kasus pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dasar dalam membangun aplikasi menggunakan teknologi di sisi klien dan di sisi server secara sederhana. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa memahami web backend development, kemudian backend programming language, dan backend framework. Untuk PMK yang kedua adalah mahasiswa memahami web backend development dengan mengkoneksikan dengan database RDBMS dan non-RDBMS. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menggunakan beberapa metode, yaitu kolaboratif, diskusi, dan penugasan berupa studi kasus. Penilaian pada mata kuliah pemrograman web nanti dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah tugas studi kasus sebesar 30%, yaitu berupa penugasan individu, latihan kode, kuis, dan hasil praktikum secara periodik mingguan. Yang kedua adalah ujian tengah semester sebesar 30%, ujian teori dan praktik materi perkuliahan, kemudian ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Jadi ini ada ujian teori dan praktik atau pengujian dan presentasi mini project. Selanjutnya adalah partisipasi sebesar 10%. Ini adalah meliputi keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Berikut adalah video unjuk kerja mata kuliah pemrograman web yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, kita ketemu lagi ya. Ini kita sudah masuk ke semester 2 ya. Jadi dulu sebelumnya di semester 1 Anda sudah belajar desain dan pemrograman web. Desain web. Nah, sekarang kita akan masuk ke mata kuliah lanjutannya, yaitu pemrograman web. Nah, mata kuliah ini nanti tentu saja akan berkaitan ya dengan mata kuliah sebelumnya itu tadi. Jadi kalau misalkan Anda nanti masih selama di sebelumnya di desain web Anda masih ada kekurangan, Anda masih bingung, nah wajib Anda nanti harus menambalnya secara mandiri. Anda harus wajib untuk belajar secara mandiri karena ini adalah berkelanjutan. Jadi nanti kalau Anda di semester sebelumnya masih ada kesulitan, nanti masuk mata kuliah ini Anda nanti akan tambah sulit seperti itu. Jadi ini adalah mata kuliah yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan. Nah, mata kuliahnya adalah pemrograman web. Nah ini ya, jadi mata kuliah ini nanti adalah membekali mahasiswa pemahaman mengenai dasar pembuatan web. Jadi nanti Anda sebelumnya Anda membuat website secara statis. Jadi semuanya harus diedit secara coding. Jadi kalau ada perubahan di website Anda harus mengeditnya secara coding. Nah, nanti kalau kita di sini kita akan belajar memanfaatkan tool yang lain supaya website kita menjadi lebih dinamis. Jadi kalau nanti ada perubahan data, kalau misalkan nanti ada penambahan data, website kita bisa secara dinamis akan berubah. Jadi misalkan ya di MIS kita, Anda menambahkan data, Anda ingin melihat nilai, Anda rubah kelasnya, Anda rubah prodinya, semuanya otomatis berubah. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar seperti itu di 1 semester ke depan. Nah, kalau Anda lihat, jadi di sini ya, di sini dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript itu wajib sudah Anda kuasai di semester sebelumnya.
Jadi kalau Anda di HTML, CSS, JavaScript, dan ya, yang lain di mata kuliah desain web Anda masih belum menguasai dengan baik, wajib Anda harus mempelajarinya secara mandiri, karena itu sebagai syarat mata kuliah dasar sebelum kita masuk ke mata kuliah pemrograman web. Nah, di pertemuan pertama ini ya, nanti harapannya setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda harus sudah bisa memahami ya bagaimana menjelaskan konsep dasar pemrograman web, kemudian memahami peran bahasa pemrograman server side seperti PHP dan pengembangan web. Kemudian Anda juga bisa menyiapkan lingkungan ya. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah website, apa yang perlu Anda persiapkan di awal, Anda juga nanti akan belajar di pertemuan pertama ini. Kemudian menjalankan skrip PHP sederhana menggunakan server lokal. Nah, buat adik-adik semuanya sebelumnya sudah sering mengunjungi sebuah website. Kira-kira website apa yang sering dikunjungi adik-adik? E-commerce atau media sosial? Media sosial ya. Jadi ya memang sekarang itu sudah eranya digital, semuanya sudah serba digital, website baik e-commerce atau media sosial semuanya sudah menggunakan teknologi itu. Jadi saya rasa ini bukan hal yang sulit untuk kita pahami, karena itu hal yang sebenarnya kita pakai setiap hari. Ya tinggal di sini nanti kita bagaimana membuat websitenya, bagaimana caranya, step-step by stepnya nanti kita belajar di sini. Nah ini ya, ini adalah kontrak kuliah kita. Jadi selama 1 semester ke depan nanti kita punya kontrak kuliah ini. Jadi karena ini mata kuliah teori, jadi wajib ya nanti Anda harus ada UTS, ada UAS, ada tugas ya. Jadi ini tugas bukan tugas praktikum tapi tugas yang nanti akan kita pelajari, kita praktekkan di praktikum, di mata kuliah praktikumnya. Kemudian partisipasi dan kehadiran. Jadi kalau misalkan nanti Anda sering terlambat, atau misalkan di kelas itu pasif, tidak pernah bertanya, atau tidak pernah maju ke depan kelas, ya nanti ada persentasenya sebanyak 10%. Nah, dari sini sepakat? Disepakati? Sepakat ya? Baik, oke. Nah, lanjut ya, karena kita sudah sepakat kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan, jadi ini jadi perhatian bersama. Jadi kalau misalkan, Pak, nilai saya kok kurang, Pak, kok nilai saya tidak maksimal. Nah, ini ada persentasenya. Jadi nanti Anda bisa mengejar ya persentasenya ini di bagian mananya sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi nanti Anda kalau misalkan tugasnya Anda menyelesaikan dengan baik, kemudian ujian tengah semester Anda mengerjakan dengan baik, UAS-nya juga dengan baik, nah minimal Anda sudah dapat nilai persentase sekian. Anda sudah dapat 90% dari total penilaiannya. Jadi ini yang nanti wajib Anda strateginya bagaimana untuk mencapai nilai maksimal di semester ini. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ya. Kita sudah sepakat dengan kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Jadi kita akan masuk ke mata kuliah di pertemuan pertama. Jadi kita akan masuk ke web statis dan web dinamis ya. Jadi ini yang nanti wajib Anda pahami di awal, bedanya dari mata kuliah semester lalu dan mata kuliah semester ini. Jadi kalau semester lalu Anda masih belajar web statis, semuanya itu dikerjakan secara statis. Kalau ada perubahan di web Anda harus mengubahnya di coding Anda. Nah sekarang kalau misalnya nanti ada perubahan, Anda bisa memainkan menggunakan data yang dinamis, yaitu menggunakan database seperti itu. Nah ini ya beberapa ciri website statis. Pertama, kontennya tetap dan tidak berubah secara otomatis. Jadi kalau ada perubahan di website Anda mau tidak mau harus mengubahnya di coding Anda. Tentu itu tidak efektif kalau misalkan nanti data Anda menjadi banyak, kemudian website Anda mau jual, tentu saja itu tidak menarik kalau datanya tidak bisa dinamis. Kemudian dibuat hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Jadi tidak ada bahasa pemrogramannya. Kalau kemarin Anda belajar ya di semester 1, Anda tidak mengenal bahasa programan, tidak ada logika coding. Misalkan menggunakan conditional, menggunakan aritmatik, penambahan dan penjumlahan. Nah, itu bedanya kalau Anda tidak menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian ini ya tidak ada interaksi dengan server. Jadi hanya di sisi klien saja. Kemudian yang keempat, cocok untuk halaman informasi sederhana seperti profil, brosur, digital, landing page. Nah, jadi ini cocok ya, statis itu hanya cocok untuk case seperti ini. Tetapi tetap
kalau misalkan ada perubahan, ya mau tidak mau Anda akan harus merubahnya di coding. Tentu saja itu tidak efektif. Jadi misalkan tanggalnya berubah atau mungkin narasinya berubah, ya Anda harus membuka coding Anda mengedit coding Anda, baru berubah. Jadi itu tidak efektif. Nah, kemudian di semester ini kita akan belajar yang namanya web dinamis ya. Jadi website nanti yang Anda buat akan lebih interaktif. Jadi semua data yang nanti Anda masukkan bisa Anda ubah secara otomatis. Ada halaman admin, ada halaman user, semuanya bisa Anda kelola dengan lebih dinamis. Sehingga untuk mengakomodasi itu Anda perlu ini ya, database. Jadi nanti Anda mau tidak mau harus belajar database. Di semester ini kebetulan Anda juga belajar database juga. Nanti akan diterapkan di sini. Jadi nanti Anda perlu bahasa pemrograman tertentu untuk mengelolanya, Anda juga perlu belajar database-nya begitu. Nah, ciri-ciri dari website dinamis ya, mohon maaf ini keliru ya, harusnya ini ciri-ciri website dinamis. Jadi konten bisa berubah tergantung pengguna, waktu, atau input. Jadi nanti konten yang Anda ingin tampilkan, Anda bisa ubah, Anda bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian dapat menampilkan data yang tersimpan di database. Nah itu, jadi intinya di sini. Anda bisa menampilkan data yang tersimpan di database. Jadi nanti semua data bisa Anda inputkan, Anda bisa tampilkan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, tapi mau tidak mau Anda juga harus menguasai database ini. Kalau Anda tidak menguasai nanti tidak bisa. Jadi wajib ya, Anda juga harus menguasai database ini. Kemudian cocok untuk sistem informasi, portal akademik, toko online, dan seterusnya. Jadi semua website yang membutuhkan data itu bisa update secara otomatis, bisa ditambah, bisa diubah, dan seterusnya. Itu wajib Anda menggunakan database dan itu cocok Anda harus menggunakan model website dinamis ini untuk mendevelopnya begitu. Nah ini ya arsitektur. Jadi website itu pada dasarnya kan Anda meminta apa, server menanggapi, kemudian server memberikan respon itu ditampilkan di browser, kemudian di browser itu bisa Anda lihat. Jadi konsep sederhananya seperti itu. Nah, di zaman dulu saat saya kuliah itu device itu hanya komputer ya. Jadi hanya komputer saja sehingga tampilan website itu tidak macam-macam. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada laptop, ada workstation, ada smartphone, ada tablet dan seterusnya sehingga di tampilannya masing-masing itu pasti akan berbeda. Nah, mestinya ini sudah Anda pelajari di semester lalu ya, saat Anda membuat website statis, Anda sudah diajari untuk membuat website yang tampilannya nanti secara otomatis akan berubah menyesuaikan dengan device yang Anda gunakan. Jadi seperti itu. Nah, dari macam-macam device ini nanti kita akan request permintaan, misalkan ke server, ke internet, kemudian di server nanti ada connect ke database, dari database mengembalikan ke server, kemudian server mengembalikan ke user. Jadi misalkan begini, Anda ingin melihat nilai Anda di semester ini mata kuliah pemrograman web berapa ya. Anda akan mengeklik di MIS prodi Anda, kemudian kelas Anda dan mata kuliah apa. Anda klik, Anda submit. Nah, ketika di submit sebenarnya Anda mengirimkan request. Hey server, saya butuh nilai saya pemrograman web semester 2. Kemudian akan muncul daftar nilai Anda di website Anda. Nanti si server dia akan mencari data Anda di database, ketemu, kemudian ditampilkan oleh server, dikirim ke sisi klien, di sini ditampilkan ke browser, barulah nilai itu akan muncul di tempat Anda. Nah, seperti itu. Jadi alurnya Anda meminta ke server, server menanggapi, jika server butuh data, dia akan minta ke dalam database, kemudian setelah server mendapatkan data untuk merespon, server akan mengirim respon ke dalam ke user, dikirimkan tersesah menyesuaikan nanti Anda mau pakai laptop, smartphone, ataupun workstation. Nanti tampilannya akan otomatis menyesuaikan ya kalau Anda pakai device yang sesuai seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami konsep client server? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini ya. Mengapa memilih PHP untuk pemrograman web? Pak, sekarang kan banyak ya bahasa pemrograman yang lain. Ada Golang, Pak, ada Python, ada JavaScript, ada JSP, ada ASP, dan seterusnya kan banyak sekarang. Kenapa Pak kok kita tetap memilih PHP? Pertama,
PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling tua, yang paling lama, sehingga sampai sekarang pun website itu kebanyakan masih menggunakan PHP, 75% lebih. Jadi mereka yang sudah terlanjur menggunakan PHP, bahasanya sudah websitenya sudah kompleks, ketika mereka disuruh migrasi, itu tidak semudah itu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan dari PHP ganti ke misalkan ke Golang, kan performanya Golang lebih bagus Pak. Nah, tapi tetap secara sistem tidak semudah itu, karena butuh waktu migrasinya itu juga akan lama. Kemudian lagi ya, PHP itu referensinya banyak. Kalau nanti Anda ada kesulitan, kemudian Anda mencari referensinya, itu banyak sekali. Jadi jangan khawatir kalau Anda pakai PHP, nanti referensi di internet itu banyak sekali. Nah, biasanya mahasiswa itu lebih senang ketika ada bahasa yang baru, yang dia menawarkan dengan berbagai macam kelebihan, dia lebih suka langsung pakai itu. Wajar. Ketika mahasiswa itu lebih suka untuk melakukan uji-uji coba ketika ada hal yang baru. Jadi, tidak masalah. Tetapi, kalau nanti ada kendala, repotnya adalah Anda mau mencari solusinya itu sulit atau susah. Kenapa? Karena referensinya masih sedikit. Tapi kalau Anda tertantang tentang hal itu, Anda ingin belajar mengoprek sendiri, ya monggo silahkan, tidak masalah. Kalau Anda tertantang, Pak, saya mau pakai sekarang yang ngetrend Golang, Pak. Ya, Anda mau pakai Golang sebagai back-end-nya, sebagai sisi servernya juga diperbolehkan. Tetapi di mata kuliah kita sepakat pakai PHP. Supaya apa? Supaya semuanya nanti sama. Jadi kalau misalkan saya menilai juga memudahkan karena sama-sama pakai PHP. Kemudian, kenapa kita pakai PHP? Salah satunya adalah mudah dipelajari. Ya, tadi saya bilang ya bahwa sintak PHP itu relatif sederhana dan itu memang turunan dari C. Jadi kalau Anda sudah terbiasa pakai C++, Anda belajar PHP, mudah. Anda tinggal menyesuaikan sintaknya saja. Kemudian cocok untuk pemula, karena memang logika pemrogramannya mudah dan tutorialnya juga banyak. Kemudian yang ketiga, bisa langsung disisipkan ke dalam file HTML. Kemudian yang kedua, kenapa pakai PHP? Gratis dan open source ya. Jadi kalau Anda pakai PHP, Anda tidak perlu khawatir nanti harus berbayar lisensi kemanapun, ke siapa. Anda tidak perlu khawatir karena dia berbasis open source. Jadi Anda bisa menggunakan sesuka Anda untuk berbisnis pun itu tidak masalah. Yang berbasis benefit pun tidak masalah. Kemudian dokumentasi dan forum-forum yang di luar negeri yang sudah membahas segala problemnya juga banyak, tutorialnya juga banyak, baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian PHP itu kompatibel ke banyak sistem, jadi Anda mau pakai Windows, Linux, ataupun macOS tidak masalah, PHP tetap bisa jalan. Kemudian mudah di hosting karena hampir semua penyedia hosting mendukung PHP. Jadi ini ya, kalau nanti Anda mau hosting dimanapun Anda tidak perlu khawatir karena pasti dia support PHP. Tapi kalau dia Anda pakai bahasa yang lain, ya itu tadi, Anda belum tentu pakai hosting itu dia siap. Mau tidak mau Anda harus membangun server sendiri. Jadi itu repotnya. Kemudian cocok dipadukan dengan MySQL sebagai database-nya ya. Jadi kalau untuk pemula Anda mau pakai MySQL itu cocok kalau Anda pakai PHP. Kemudian yang keempat, banyak digunakan di dunia nyata. Tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini itu PHP masih mendominasi 70% lebih website di dunia ini masih pakai PHP. Karena yaitu tadi dia memang yang paling tua, yang paling lama. Kemudian kalau bicara framework juga sama, framework juga yang paling banyak sampai saat ini masih berbasis PHP. Kemudian yang kelima, cepat untuk prototyping dan proyek kecil ya. Jadi kalau misalkan Anda membuat sebuah website yang memang skopnya kecil ya, kemudian komputasinya tidak berat, ya buat apa saya harus menggunakan yang terbaru, misalkan tadi saya sampaikan pakai Golang, pakai Python, yang kalau referensinya itu juga masih sedikit kalau nanti Anda menemui kendala di tengah jalan. Kemudian kalau misalkan nanti Anda mau hosting, Anda juga repot juga karena belum tentu pihak hosting support dengan Python. Jadi kalau Anda pakai PHP pasti aman, semuanya pasti nanti bisa. Semua hosting pasti bisa untuk PHP. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kesimpulannya PHP masih sangat relevan. Jadi kalau Anda sekarang masih mau belajar PHP itu tidak masalah, masih relevan. Jadi jangan khawatir, Pak, berarti kan PHP itu sudah paling lama, sudah kuno, Pak, kalah cepat dengan Golang dan seterusnya. Tetapi tetap ya, PHP sampai saat ini masih
relevan. Jadi kalau Anda belajar PHP itu masih tidak masalah untuk saat ini. Sehingga untuk pembelajaran ini kita semuanya sepakat pakai PHP. Nah, ini contoh ya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh. Nah, sintak PHP bisa diletakkan dimanapun di dokumen Anda, tapi wajib dokumen Anda nanti harus berekstensi .php. Kalau kemarin Anda di web statis bisa berekstensi .html. Nah, kalau di sini Anda nanti wajib menggunakan ekstensi .php. Nah, kalau Anda menggunakan .php, itu semua file berbasis HTML atau semua sintak berbasis HTML itu bisa masuk ke dalam di sini, jadi tidak masalah. Tapi kalau Anda menggunakan .html, Anda memasukkan sintak PHP, itu tidak dikenali. Jadi dikenalinya sebagai teks biasa. Kemudian script PHP diawali dengan ini ya, ada tag ini, ada kurung siku tanda tanya PHP, dan tanda tanya kurung siku penutup seperti itu, wajib. Anda harus menggunakan ini. Kemudian file PHP memiliki default ekstensi .php ya, jadi kalau Anda pakai PHP ya .php, biasanya kalau nanti Anda pakai Python juga menyesuaikan pakai .py, kalau pakai JSP ya .jsp, kalau pakai punyanya Microsoft ASP ya .asp, biasanya menyesuaikan seperti itu. Kemudian biasanya file PHP mengandung beberapa script HTML. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda punya .php, HTML itu bisa masuk, tapi kalau Anda punya .html, .php itu tidak dikenali. File PHP-nya itu tidak dikenali. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel. Nah, kalau Anda sudah pernah belajar bahasa pemrograman ya, misalkan C++ di semester lalu, sebenarnya sama. Bahasa apapun itu logikanya itu sama ya. Anda bahasa pemrograman pakai C, PHP, pakai Java atau apapun itu secara sintak sama. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan adalah sintaknya, logikanya itu sama. Jadi logika bahasa pemrograman itu apapun itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah sintaknya. Jadi kalau Anda membuat looping, membuat kondisional di C++, di PHP, di Java atau di Golang, ya sama seperti itu. Cuma yang membedakan adalah sintaknya. Kalau di PHP bagaimana, kalau di C bagaimana, kalau di Python bagaimana. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, di PHP itu variabelnya selalu menggunakan tanda dolar. Jadi selalu dolar, nama variabel. Kalau di C kemarin tidak seperti itu, langsung nama variabelnya. Kemudian variabel ya harus bisa dimulai dari karakter apapun, tidak boleh menggunakan karakter ini ya, underscore dan karakter yang lain itu tidak boleh. Hanya karakter underscore saja yang diizinkan. Kalau Anda pakai karakter yang lain, misalkan pakai persen atau karakter yang lain, itu tidak diizinkan. Hanya underscore saja yang diperbolehkan. Kemudian variabel tidak boleh dimulai oleh number. Misalkan Pak, saya iseng variabelnya saya mulai dengan angka 7 misalkan atau angka 3, itu juga tidak boleh. Kemudian dia juga case sensitif ya, jadi huruf kecil dan huruf besar itu dianggap variabel yang berbeda. Nah, ini contoh ya, contoh variabel seperti ini. Jadi pasti ada dolar teks, kemudian dolar no, kemudian dolar underscore bill. Jadi seperti ini. Dan Anda tidak perlu mendefinisikan tipe datanya apa. Jadi tidak perlu Anda mendefinisikan integer, float, karakter, dan seterusnya. Otomatis PHP mengenali. Jadi seperti ini, jadi tidak masalah. Itu juga salah satu kelebihan dari PHP. Nah, selanjutnya, Pak, bagaimana kalau saya ingin menampilkan output di browser? Nah, kemarin kalau di C Anda pakai print ya, atau printf. Kalau di sini Anda bisa pakai echo dan print. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi Anda tidak perlu repot-repot belajar logika pemrograman lagi, karena pada dasarnya semua bahasa pemrograman logikanya sama, yang beda adalah sintaknya. Jadi Anda menghafalkan aja, oh kalau di C pakai print atau printf, kalau di PHP pakai echo atau pakai print. Nah, ini adalah sintaknya yang beda, tapi pada dasarnya sama. Tujuannya kita adalah ingin mendisplay hasil output dari sesuatu yang sudah kita buat menggunakan bahasa pemrograman tertentu, begitu. Nah, ini kalau Anda tampilkan di browser, seperti tampilannya ya. Jadi akan keluar nama Valentino Rossi, nomor pembalap 46, misalkan seperti ini. Oke. Nah, kesimpulannya,
Ya, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini ya, Anda harus memahami konsep dasar PHP, bagaimana membuat variabel di PHP, bagaimana menambahkan data di PHP, bagaimana mencetak output dengan PHP di browser. Nah, Anda harapannya di pertemuan pertama ini Anda sudah bisa memahami itu. Kemudian sejarah singkat dan alasan menggunakan PHP kenapa Anda harus memahami. Sekali lagi, biasanya mahasiswa itu selalu ingin, Pak, saya ingin bahasa yang terbaru, sekarang mau pakai yang terbaru, pakai bahasa ini, Pak. Nah, tidak apa-apa, tetapi Anda tetap perlu tahu bahwa PHP itu sampai sekarang masih banyak digunakan dan masih relevan untuk digunakan karena 75% website di dunia ini masih menggunakan PHP. Oke, kemudian struktur sintak ya, bagaimana Anda membuat file PHP, bagaimana Anda menambahkan tag PHP di file PHP, bagaimana awalnya, bagaimana mengakhirinya, Anda harus sudah paham di pertemuan pertama ini. Yang ketiga, bagaimana menjalankan ya, karena uji coba kita di praktikum nanti kita masih menggunakan localhost. Jadi nanti Anda cukup membuat, kemudian Anda masukkan di komputer lokal, Anda jalankan. Nah, kalau berhasil nanti outputnya akan sesuai seperti yang ada di contoh ini. Anda bisa menampilkan output di browser Anda seperti contoh ini. Jadi kita menjalankan misalkan ini masih di lokal. Oke, ini tugas ya. Jadi ini tugas nanti yang akan dikerjakan Anda selama seminggu ini sebagai pemicu Anda supaya nanti di rumah juga belajar lebih lanjut mengenai materi pertama ini, sehingga di minggu depan saat kita masuk kelas, kita pembahasan Anda juga sudah ada gambaran terkait materi PHP ini. Nah, tugas pertama Anda nanti harus mencari 3 platform bahasa pemrograman server-side PHP selain PHP yang populer saat ini. Monggo, Anda mau mencari misalkan Pak Golang atau PHP atau Golang atau Python atau JSP atau ASP, silahkan. Tapi Anda juga harus bisa menjelaskan kenapa Anda memilih itu, alasan Anda apa. Jadi nanti Anda mau tidak mau harus mengeksplor JSP itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian ASP itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti Anda harus mengeksplor. Kemudian yang kedua tugasnya, jika misalkan Anda diminta memilih salah satu untuk mempelajari dari 3 itu, Anda memilih yang mana dan kenapa alasannya, Anda harus bisa menjelaskan. Jadi dengan tugas ini minggu depan Anda sudah punya gambaran lebih lanjut mengenai platform-platform lain selain PHP. Ya, sekali lagi ini tugasnya untuk pretest di minggu depan. Oke, di pertemuan pertama ini saya rasa cukup ya untuk materinya. Silakan jika ada pertanyaan mungkin dari saya, Pak. Dari ya. Namanya Mas? Nama saya Hendra. Jika saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, apakah masih relevan untuk 5 tahun ke depannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jika Anda menggunakan PHP ya, selama 5 tahun ke depan, saya rasa masih relevan. Ya, walaupun nanti 5 tahun ke depan akan banyak bermunculan ya bahasa-bahasa server-side baru ya, karena kita tahu bahwa di dunia teknologi itu tidak ada batasannya dan akan selalu terus berkembang. Tetapi kalau sekarang Anda masih belajar PHP, saya rasa 5 tahun ke depan masih sangat relevan. Dan kalaupun misalkan Pak, 5 tahun ke depan saya ingin bermigrasi Pak dari PHP ke bahasa yang lain, itu tidak masalah. Ketika Anda sudah matang di PHP, di salah satu bahasa tertentu, Anda mau memigrasi ke yang lain, itu akan lebih mudah dan Anda tidak perlu khawatir ya. Jadi, waduh Pak, masa sekarang masih belajar PHP, padahal sekarang sudah ada bahasa yang lebih cepat. Ya lebih cepat, tetapi kan setiap bahasa pemrograman pasti ada kelebihannya, ada kekurangan masing-masing. Jadi tidak masalah ketika kita belajar PHP untuk saat ini sampai 5 tahun ke depan. Oke, bisa menjawab Mas? Oke, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup ya? Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya tugasnya, tugasnya dikerjakan ya. Sehingga nanti minggu depan kalau saya tanya masing-masing kira-kira kalau disuruh memilih bahasa apa yang disukai atau bahasa yang ingin dipelajari selain PHP sudah punya gambaran. Oke, bisa dipahami? Oke ya, baik kalau gitu untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.